Bapak dan Ibu, saya persilakan jika ada yang ingin ditanyakan dapat langsung melakukan raise hand ataupun melalui kolom chat. Ini di kolom chat sudah ada yang bertanya, Ibu Oh Indri. ya, baik. Saya coba baca Ada ya, Bu. Bu ya Indri, kalau dari berangkat dari teori contohnya HBM, apakah harus menguasai teori tersebut? Kan tidak semua menguasai. Bagaimana caranya agar gap antara teori tersebut dengan policy yang mau dibuat, mengingat penguasaan dalam teori tidak semua bisa. Oke, yang pertama dulu, apakah perlu menguasai teori? Dan apakah susah menguasai teori? Sebenarnya apakah perlu menguasai teori? Perlu, Bu. Kalau kita memang, karena memang sesi saya memang fokusnya di bagian teori ya, Bu, dan juga metodologi, sehingga untuk memastikan bahwa penelitian yang Ibu lakukan itu valid dan kuat atau rigor secara esensi begitu. Nah, pertanyaannya adalah, memungkinkankah Mbak Indri saya bisa menguasai teori tapi dalam waktu yang instan, dalam waktu yang cepat? Jawabannya memungkinkan, Ibu. Jadi begini, ketika Ibu misalnya membaca artikel jurnal yang mana topiknya atau pertanyaan penelitiannya mirip dengan Ibu misalnya. Di situ kan biasanya di dalam artikel jurnal, si peneliti nanti akan menjelaskan mengenai teori tersebut. Jadi proposisi teori itu apa, relevansi teori dengan topik yang dibahas apa, mengapa si peneliti menggunakan teori itu, dan mengapa teori ini dianggap paling tepat bagi si peneliti untuk bisa menjelaskan fenomena yang ingin diteliti. Dengan membaca dua artikel jurnal saja, Bu. Dengan membaca dua artikel jurnal saja, melihat bagaimana si peneliti menjelaskan teori dan juga bagaimana si peneliti membangun argumen untuk menjelaskan relevansi antara teori dengan topik yang mau diteliti, Ibu bisa kok menguasai teori tersebut. Ketika menguasai, tidak menguasai mendalam sekali ya, Bu, tapi paling tidak memahami logika, apa isi atau proposisi dari teori dan apa relevansi dari antara teori dengan topik yang mau Ibu jelaskan. Jadi tidak susah kok, Bu, begitu untuk bisa memahami proposisi dan juga relevansi teori dengan topik begitu. Yang kedua adalah kalau fenomena yang diteliti masih cukup sedikit, misal kasus COVID, kalaupun ada paling seputar tracing. Oke, baik. Bagaimana Mbak Indri kalau saya nanti meneliti suatu fenomena atau suatu topik yang belum banyak didiskusikan? Atau malah di dalam beberapa situasi belum pernah didiskusikan sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan? Nanti akan saya jelaskan, Ibu, di slide selanjutnya. Kalau Ibu berada pada kondisi demikian, topik yang Ibu teliti itu belum banyak didiskusikan, atau worse, lebih parahnya belum pernah didiskusikan, apa yang harus Ibu lakukan, tipe penelitian apa yang bisa Ibu lakukan begitu. Tapi dalam kaitannya dengan teori, nggak perlu khawatir, Ibu. Jadi kita tidak perlu begini. Kalau kita misalnya meneliti mengenai COVID ini kan belum banyak, ya. Tapi kan pandemi ini kan bukan hanya COVID. Sebelum-sebelumnya pernah ada pandemi-pandemi yang lain, walaupun tentu saja dengan magnitude kasus yang tidak sebesar sekarang ya, dan juga magnitude dampak yang tidak sebesar sekarang. Tapi sebelum-sebelumnya pernah ada pandemi, dan sebelum-sebelumnya pernah ada peneliti yang meneliti mengenai keterkaitan antara aspek sosial atau aspek politik dengan pandemi. Nah, Ibu bisa mengacu pada artikel jurnal yang membahas mengenai pandemi yang lain-lain itu, Bu, untuk melihat si peneliti itu menggunakan teori apa sih ketika misalnya ingin meneliti mengenai keterkaitan antara determinan sosial atau determinan ekonomi terhadap pandemi misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu exact atau kasus yang presisi dengan apa yang Ibu teliti, baru Ibu baca artikel jurnalnya. Ibu juga bisa membaca artikel jurnal dengan nafas yang sama. Tidak perlu pandeminya soal COVID, tapi mungkin pandeminya soal pandemi-pandemi yang lain, H5N1 atau yang lain-lain. Begitu, Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Kalaupun nanti misalnya Ibu tidak menemukan teori yang pas, sudah tadi saya sampaikan, Ibu bisa menggunakan konsep, Bu. Jadi nanti membangun conceptual framework. Logika pembangunan conceptual framework seperti apa? Sama seperti tadi theoretical framework, Bu. Cara logika, cara penulisan, cara membangun argumennya sama. Cuma diganti, ini bukan teori, tapi konsep, begitu. Nanti akan saya berikan juga beberapa artikel jurnal yang menggunakan conceptual framework. Harapannya Bapak dan Ibu lebih punya bayangan ya, ilustrasi bagaimana sih kalau saya ingin meneliti suatu penelitian, satu kebijakan, tapi saya tidak menemukan teori yang pas, tapi saya menggunakan konsep. Bagaimana saya membangun conceptual framework-nya. Lalu ada Bu Ermi Girsang, apakah analisis kebijakan bisa digunakan dalam pendekatan problem solve kemiskinan struktural dan kaitannya dengan disparitas kesehatan? Bisa, Ibu, tapi tentu saja
ada dua macam penelitian, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Theoretical research, penelitian yang teoritis, dan applied research, penelitian yang lebih aplikatif. Nah, di dalam analisis kebijakan atau di dalam riset yang Ibu tujuannya adalah untuk memberikan atau untuk providing information, data, insight, knowledge kepada para policy maker atau kepada para pembuat kebijakan, maka karakteristik riset yang Ibu lakukan adalah applied research, Bu, atau research aplikatif. Di dalam hal seperti ini, tentu saja kemudian diskusi yang Ibu bangun, analisis yang Ibu bangun, nanti Ibu juga bisa membangun satu bab lainnya setelah bab diskusi, di mana bab itu bisa menjelaskan bagaimana analisis yang sudah Ibu bangun atas data empiris yang sudah Ibu dapatkan bisa menjadi input bagi para pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan selanjutnya. Begitu Ibu. Nanti paling bagus ketika setelah Ibu selesai menulis bab diskusi, ada bab lanjutan yang secara khusus menjelaskan bagaimana analisis yang telah Ibu dapatkan, findings yang sudah Ibu dapatkan, bisa menjadi policy input bagi para pembuat kebijakan. Ini waktu saya sudah habis atau tidak ya, Bu? Kalau saya masih ada beberapa pertanyaan ini. Ya, mungkin ini pertanyaannya masih mengenai teori. Kan sebenarnya kita habis ini sesi kedua, Bu Indri. Lalu setelah itu ada sesi diskusi. Mungkin sesi diskusinya kita buat per sesi saja ya, Bu ya. Masukin ke setiap sesi ada diskusi. Oh ya bisa. Jadi saya dapat tambahan waktu kan ya ini ya? Ini untuk kita menjawab. Lagi untuk menjawab, masih ada 2 pertanyaan ya, Bu Indri. Ya, masih punya waktu ya, Bu ya? Silakan Bu Indri, 10 menit. Baik. Baik, lalu ada Ibu Anissa. Selain teori-teori dari psikologi perilaku yang umumnya sudah banyak digunakan dalam riset kesehatan masyarakat, bisakah dijelaskan beberapa teori dari sosiologi atau politik yang biasa digunakan dalam riset kebijakan? Iya Ibu, jadi tadi yang saya tunjukkan memang ada yang dari psikologi ya, tapi ada juga beberapa teori yang bisa Ibu dapatkan dari sosiologi. Misalnya adalah kolektif behavior teori itu dari saya lupa apakah dari psikologi atau dari sosiologi. Tapi tadi yang saya juga jelaskan sosial kognitif itu kan menjelaskan bagaimana environmental influences mempengaruhi perilaku ya. Di sini tuh sangat sosiologi sekali. Environmental influences itu kan bisa beragam ya Bu, bisa social values, bisa norma, bisa beliefs, keyakinan dan yang lain-lain. Ada juga misalnya stakeholder theory. Stakeholder theory itu dari sosiologi yang kemudian banyak diadopsi di area ilmu politik dan juga ilmu public administration dan public policy. Ini adalah teori yang memang sangat baik ketika Ibu ingin meneliti bagaimana kebijakan ini diformulasikan, prosesnya seperti apa. Jadi kalau misalnya Ibu memang ingin fokus sekali meneliti bagaimana kebijakan ini didiskusikan dan bagaimana kebijakan ini akhirnya diformulasikan dan diketok palu, Ibu ingin melihat siapa saja aktor yang terlibat di dalam pembuatan kebijakan. Kemudian Ibu ingin menganalisis aktor mana sih yang lebih powerful di dalam memastikan kebijakan itu arahnya kemana dan larinya kemana dan apakah kebijakan itu menguntungkan mereka atau menguntungkan agenda mereka atau tidak dan yang lain-lain. Ibu bisa menggunakan stakeholder analysis teori. Karena stakeholder analysis teori ini secara proposisi menjelaskan bagaimana antara beberapa aktor di dalam pembuatan kebijakan dan juga di dalam konteks-konteks yang lain, mereka itu saling berkompetisi satu sama lain begitu. Dan ketika melihat aktor-aktor ini, stakeholder teori juga menunjukkan bahwa aktor-aktor ini tidak bekerja sendirian loh. Terkadang dari 10 aktor ada 3 aktor yang saling bekerja sama, yang saling berkolaborasi. Di mana kerjasama dan kolaborasi antar aktor ini justru bisa meningkatkan power si aktor untuk menentukan arah kebijakan yang akan dibangun oleh pemerintah misalnya. Nah ini adalah teori-teori dari rumpun sosiologi yang sering diadopsi dalam ilmu politik dan juga ilmu public administration yang bisa Ibu gunakan ketika Ibu ingin melihat bagaimana proses pembuatan kebijakan itu dilakukan. Atau misalnya Ibu bisa menggunakan social network theory. Social network theory itu justru datangnya dari rumpun ilmu ekonomi yang kemudian banyak juga diadopsi di rumpun ilmu sosiologi untuk melihat bagaimana kedekatan antara masyarakat
jejaring antara satu individu dengan individu yang lain di dalam suatu komunitas atau suatu masyarakat, itu bisa memberikan benefit yang sangat besar bagi si individu itu dan juga benefit yang sangat besar bagi si masyarakat. Nah, social network theory tentunya bisa membantu Ibu untuk menganalisis banyak fenomena kebijakan di kesehatan publik, apapun, untuk melihat bagaimana sih jejaring yang dimiliki oleh individu dengan individu yang lain ternyata bisa meningkatkan awareness mereka atas penyakit tertentu. Atau bagaimana jejaring antara satu individu dengan individu yang lain dalam suatu komunitas bisa meningkatkan kemampuan si individu itu untuk melawan penyakit atau untuk terhindar dari penyakit tertentu dan yang lain-lain. Social network theory juga bisa digunakan, Bu Anissa, untuk Ibu gunakan di dalam penelitian public health policy. Lalu ada Ibu Puni, ketika saya meneliti mengenai pondok pesantren dan santri berhubungan dengan kesehatan dan belum banyak peneliti maupun literatur yang mendukung, kalau dibandingkan dengan boarding school yang lain, berbeda frameworknya dengan konsep pondok pesantren karena ada, oh ya baik Ibu, jadi begini, di dalam penelitian Ibu misalnya Mbak Indri, saya itu pesantren yang kalau saya cari di artikel jurnal internasional tentu saja susah ketemu yang namanya pesantren atau yang boarding school dengan karakteristik yang sama. Dalam hal ini, apakah saya mencari artikel jurnalnya tetap boarding school atau saya fokus ke pesantren? Kalau saya bilang fokus di boarding school, Bu, boarding school saja tidak apa-apa. Jadi memang sangat sulit bagi kita untuk bisa mencari artikel jurnal yang plek mirip, sangat presisi dengan topik dan konteks yang kita teliti. Itu sangat sulit menemukan yang sangat presisi. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mencari artikel jurnal yang paling tidak dalam satu atau dua hal dekat dengan topik atau konteks yang kita pilih. Di dalam hal ini, kalau memang bukan pesantren, tapi karena memang pesantren punya karakteristik yang berbeda dengan boarding school, boleh nggak menggunakan artikel jurnal dengan menggunakan artikel jurnal yang konteksnya adalah boarding school. Tidak apa-apa Ibu menggunakan artikel jurnal yang konteksnya boarding school. Tapi begini, yang menarik ya Bu, menurut saya justru seperti ini. Jangan-jangan nanti ketika Ibu membaca artikel jurnal mengenai boarding school, dan ternyata karena konteksnya cukup berbeda dengan pesantren misalnya, Ibu menemukan data empiris yang didapatkan oleh si peneliti ternyata berbeda sedikit atau berbeda banyak dengan data empiris yang Ibu dapatkan ketika Ibu meneliti mengenai topik yang sama dengan si peneliti tadi, tapi konteksnya Ibu adalah pesantren. Buat saya ini adalah justru poin besar dari penelitian Ibu. Kenapa? Ibu menawarkan kebaruan. Sering kan di dalam penelitian itu sering ditanyakan novelty-nya di mana, kebaruannya di mana. Justru ketika Ibu bisa meneliti topik yang selama ini para peneliti yang lain menggunakan konsep boarding school yang cukup berbeda dengan pesantren, tapi sebenarnya menanyakan pertanyaan penelitian yang sama. Ibu menanyakan pertanyaan penelitian ini, tapi Ibu kemudian mengkajinya di konteks pesantren yang secara kultur dan values berbeda dengan boarding school. Ibu nanti bisa lihat apakah findings atau data empiris yang Ibu dapatkan berbeda enggak dengan penelitian yang konteksnya adalah boarding school. Ketika berbeda, data empirisnya, baru kemudian pertanyaannya adalah apakah analisis yang Ibu bisa hasilkan berbeda enggak dengan analisis yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya yang konteksnya adalah boarding school. Kalau berbeda, kemudian pertanyaannya lagi adalah apakah teori yang saya gunakan perlu sama atau tidak dengan penelitian sebelumnya. Karena data empirisnya berbeda, analisisnya berbeda, pertanyaannya kemudian adalah apakah teorinya yang perlu saya gunakan itu harus sama atau berbeda. Tergantung Bu. Kalau teori yang digunakan oleh para peneliti sebelumnya ternyata menurut Ibu tidak cocok untuk Ibu menganalisis data empiris yang Ibu punya, maka Ibu bisa menggunakan teori yang lain. Atau kalau misalnya Mbak Indri teorinya sebenarnya cocok, tapi proposisi yang ada di dalam teori ternyata tidak bisa membantu saya menganalisis secara komprehensif variabel yang saya temukan di dalam data empiris saya. Atau artinya ketika Ibu mendapatkan data, variabel yang saya temukan itu ternyata banyak banget Mbak Indri. Gak cuma 5 variabel yang disebutkan di dalam teori tersebut. Ketika Ibu berada pada situasi seperti ini, Ibu bisa punya kesempatan yang namanya melakukan expanding the existing theory. Artinya, penelitian yang Ibu lakukan, data empiris yang Ibu dapatkan, analisis yang Ibu kembangkan, bisa Ibu gunakan sebagai basis bagi Ibu untuk membangun proposisi teori.
proposisi teori yang baru yang tujuannya adalah untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Emang ada ya kayak gitu Mbak Indri? Di area sosial dan politik, hal itu sangat umum, Bu. Misalnya saya pribadi, riset-riset saya itu tujuannya adalah untuk membangun teori yang baru atau untuk membangun atau untuk expanding the existing theory. Jadi misalnya teori yang saya gunakan yang namanya adalah multiple principal agent theory, proposisinya hanya ada 4. Nah kemudian ketika saya melakukan penelitian, data empiris saya, analisis saya bisa membantu saya membuat 4 proposisi yang baru, di mana 4 proposisi yang baru ini bisa saya gunakan untuk bisa mengembangkan teori yang sudah ada. Nah, kalau misalnya Bu Punik menemukan situasi seperti ini, Bu, nggak apa-apa, Bu, ini adalah kesempatan yang bagus untuk bisa membangun karya ilmiah yang bisa jadi membangun teori yang baru, atau bisa jadi expanding the existing theory, atau bisa jadi Ibu menggunakan teori yang lain untuk bisa membantu Ibu memahami fenomena yang Ibu temui. Lalu Pak Edi Royandi, untuk melakukan identifikasi akar masalah melalui metode Fishbone pohon masalah, apakah variabel-variabel yang menjadi fokus perhatian bisa didasarkan pada teori yang dipakai? Pak, bagus sekali pertanyaannya. Mbak Indri, apakah variabel yang perlu saya teliti itu saya hanya berfokus pada teori saja atau bagaimana? Kalau kualitatif, Pak, memang kita itu berpegangan pada teori ketika kita ingin mengambil data. Tapi biasanya karena menggunakan kualitatif itu artinya kita dibiarkan dan dipush, didorong untuk bisa mengeksplor data dengan jauh lebih mendalam, dengan jauh lebih details. Biasanya kemudian seringkali yang bisa kita lihat malah kita menemukan banyak variabel yang lain. Variabel yang masih pada batasan pertanyaan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian yang kita ajukan ya Pak. Tapi ternyata kita menemukan variabel-variabel lain di mana variabel-variabel ini bisa jadi tidak terangkum atau tidak tercakup di dalam teori yang kita gunakan, begitu. Dalam hal ini tentu saja kita bisa turun ke lapangan mengambil data dengan menyandarkan pada variabel yang telah diprediksi oleh si teori, variabel-variabel yang ada di dalam proposisi di dalam teori, tapi itu jangan jadikan kita kemudian seperti memakai kacamata kuda, Pak. Di dalam penelitian kualitatif, walaupun kita sudah punya variabel-variabel yang bisa kita jadikan pegangan untuk data collection, untuk mengambil data, tapi di saat yang sama kita juga harus bisa membuka diri untuk melihat apakah ternyata ada variabel lain yang mempengaruhi apakah ada variabel lain yang mempengaruhi bagaimana misalnya responden kita menunjukkan perilaku tertentu dan yang lain-lain. Tentu saja kemudian ketika Bapak menemukan hal ini bisa jadi teori yang Bapak gunakan tidak satu tapi dua, kombinasi dua teori untuk bisa memahami kompleksitas variabel yang Bapak dapatkan di lapangan. Begitu Pak Edi Royandi, semoga cukup jelas. Bapak dan Ibu yang lain. Ibu, saya punya waktu berapa lama lagi, Bu? Sesi kedua. Bu Indri, untuk sesi pertama kita boleh lanjut ke sesi kedua, Ibu? Baik. Oke, baik. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjut ke sesi kedua. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan dapat melakukan raise hand ataupun melalui kolom chat. Ya, raise hand boleh loh Bapak dan Ibu, supaya saya bisa mendengar suara Bapak dan Ibu, begitu.